SMK Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang sudah saya dapatkan dalam perkuliahan saya di semester 2 ini, yaitu tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, teknik menulis body note. Dan yang keenam, teknik menulis paragraf. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 3 poin penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas rumusan masalah. Baik, sebelum kita masuk dalam rumusan masalah, kita harus tahu apa itu masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan atau resolve dengan kenyataan atau desain, antara kebutuhan yang tersedia, antara yang seharusnya atau what should be dengan yang ada atau what it is. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan atau what can be. Biasanya masalah bersumber dari beberapa hal, yaitu yang pertama, observasi. Masalah yang muncul dari observasi. Nah, di sini pasti ada di benak saudara-saudara ada pertanyaan, masalah yang muncul dari observasi itu seperti apa? Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek terkait dari banyak kuantitas atau fasilitas. Sebuah fenomena akan dianggap sebuah masalah jika hal tersebut sudah terbatas atau tidak sesuai antara keharusan dan fakta yang ada di lapangan. Nah, yang kedua, dedukasi dari teori. Banyak hasil penelitian akan menghasilkan banyak teori, dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan satu dan saling melemahkan satu sama lain. Kebenaran dari teori ini tidak hanya benar terhadap rasio, tapi juga harus dibuktikan secara empiris atau pada praktiknya di lapangan. Nah, bagian yang ketiga, kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau biasa yang disebut replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu dianggap untuk diteliti. Nah, bagian yang keempat itu masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat atau biasa yang disebut hot news dapat menjadi sumber masalah dalam penelitian. Bagian yang kelima itu situasi praktis. Situasi praktis yang dimaksudkan adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan atau sedang dalam proses pelaksanaan atau setelah selesai dilaksanakan. Muncul masalah dalam situasi praktis setelah melalui proses evaluasi dari sebuah program. Hasil dari penelitian dan evaluasi ini selanjutnya akan dijadikan landasan dalam membuat keputusan tentang program yang dimaksud. Kita masuk dalam bagian yang terakhir, yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Baik, itu adalah 6 masalah yang atau timbulnya sumber-sumber masalah itu dalam penelitian, yaitu dari 6 tadi yang sudah dibahas. Baik, kita akan masuk dalam pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak di awal laporan atau proposal.
dan biasanya terletak setelah latar belakang. Yang dijelaskan dalam laporan tersebut, rumusan masalah digunakan untuk memberikan penjelasan terkait masalah atau isu yang sedang akan dikaji dalam suatu penelitian. Rumusan masalah ini akan menjadi penentu mengenai apa bahasan yang akan kemudian dilakukan di dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan diajukan di dalam perumusan masalah, setelah itu akan dijawab di dalam proses penelitian serta tertuang secara sistematis di dalam laporan penelitian. Nah, kita akan masuk lagi dalam jenis-jenis rumusan masalah. Di sini ada 3 jenis rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Pasti di pikiran teman-teman pasti bertanya-tanya, apa itu rumusan masalah deskriptif atau apa itu rumusan masalah komparatif? Di sini saya akan jelaskan bahwa rumusan masalah deskriptif ialah rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan pada keberadaan sebuah variabel atau lebih dan tidak membuat perbandingan antara variabel satu dan variabel yang lain. Nah, rumusan masalah komparatif ialah rumusan masalah dalam penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih dengan variabel lain. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah dalam penelitian yang sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Itu adalah 3 poin rumusan masalah, dan kita akan masuk lagi dalam fungsi rumusan masalah. Di sini ada 4 fungsi rumusan masalah yang kita bahas. Yang pertama itu sebagai titik sentral atau sebagai pedoman pada sebuah penelitian. Rumusan masalah dapat memberikan sebuah solusi. Rumusan masalah dapat membuka pikiran kita terhadap suatu masalah. Dan yang terakhir itu sebagai pendorong dalam kegiatan penelitian. Nah, itu adalah beberapa hal atau beberapa poin yang terdapat dalam pendahuluan yang sudah saya jelaskan, dan kita akan masuk dalam bagian yang kedua itu yaitu kajian teori. Nah, sebelum kita masuk dalam kajian teori juga kita harus tahu apa itu teori. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep atau definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Termasuk dalam kegunaan teori, di sini ada 3 kegunaan teori. Yang pertama, memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Dan yang kedua itu memperjelas dan mempertajam bentuk atau konstruk variabel yang diteliti. Dan yang ketiga itu membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Nah, itu adalah beberapa 3 kegunaan teori, dan kita akan masuk lagi dalam kajian teori. Nah, di sini saya akan jelaskan kajian teori dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dari teori yang ditemukan dari sumber bacaan atau biasa yang disebut di literatur yang ada berkaitan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian teori ini dimaksudkan dalam rangka menelaah konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti untuk memberikan jawaban teoretik terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Langkah-langkah dalam menyusun kajian teori atau yang biasa disebut pendeskripsian teori. Di sini ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabel. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga itu, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan
dengan setiap variabel yang akan diteliti. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap bacaan, kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang kelima itu, baca seluruh topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan dengan membuat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Dan yang keenam itu, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari sumber-sumber bacaan ke dalam bentuk tulisan dan bahasa sendiri. Baik, itu adalah bagian kedua yang sudah kita bahas, yaitu dalam kajian teori, dan beberapa poin yang sudah kita bahas, dan kita masuk lagi dalam bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah ditetapkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah-langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisa. Penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari dua kata, yaitu read dan search. Pengertian leksikan read diartikan kembali dan search mencari. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan pencarian kembali. Sedangkan metode yaitu prosedur atau tata cara guna mengetahui sesuatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Pengertian dari metodologi penelitian yaitu ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya peneliti tersebut dilaksanakan. Metode penelitian biasa didasarkan beberapa syarat atau ciri-ciri ilmiah, dan di sini ada 3 yang akan kita bahas. Dan yang pertama itu rasio, yang kedua empiris, dan yang ketiga sistematis. Di sini saya akan menjelaskan, pasti di pikiran saudara-saudara bertanya-tanya, apa itu rasio atau apa itu empiris? Dan saya akan menjelaskan bahwa rasio artinya penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, terjangkau dengan penalaran manusia. Yang kedua empiris, artinya cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia atau biasa disebut pengalaman. Sistematis artinya penelitian dilakukan dengan langkah-langkah tertentu dan logis. Baik, kita masuk lagi dalam bagian yang berikut, yaitu tujuan penelitian secara umum. Baik, ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, dan yang kedua itu untuk membuktikan atau menguji kebenaran dan pengetahuan yang sudah ada, dan yang ketiga untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Ada 3 poin. Dan kita masuk lagi dalam bagian yang ketiga, itu hasil dan pembahasan. Nah, di sini juga sangat penting kita bahas, dan saya akan jelaskan. Pembahasan hasil penelitian adalah sub-sub yang paling original dalam laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis,
selesai, dan lain-lain. Peneliti wajib mengulas hasil penelitian yang diperoleh secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan horizontal dalam kerangka teori dan kajian empiris yang terdahulu. Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam rangka mengolah dan menganalisa objek atau topik peneliti secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu permasalahan atau memutus suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Bagian hasil data dalam suatu karya ilmiah bukan untuk menafsirkan hasil penelitian, karena penafsiran tersebut termasuk dalam bagian diskusi atau pembahasan. Bagian hasil bertujuan menceritakan temuan tanpa mencoba menafsirkan atau mengevaluasi selain memberikan tautan ke bagian diskusi. Baik, kita masuk lagi dalam bagian pembahasan. Saya akan menjelaskan buat teman-teman. Dalam bagian pembahasan, apa yang biasa disebutnya diskusi, itu harus menjelaskan hasil penelitian kita. Bagaimana sebuah penelitian berhubungan dengan literatur, dengan implikasinya untuk digunakan di masa depan. Perlu diketahui bahwa pembahasan yang baik akan menjelaskan mengapa hasil penelitian dan keseluruhan bagian penulis ilmiah itu penting. Dalam kerangka metode ilmiah, ada 3 aspek yang mungkin digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan ini, yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Nah, itu adalah bagian yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Dan kita masuk lagi dalam bagian yang ke-5 itu, yaitu teknik menulis body note. Dan saya akan menjelaskannya di sini. Dan di bagian ini sangat penting untuk kita pelajari bersama. Dan saya akan menjelaskan bahwa teknik menulis body note adalah bentuk referensi dari penulis yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesai suatu kutipan yang menggunakan tanda kurung, dan biasanya body note ditulis menggunakan aplikasi pengolah kata seperti Word. Teknik menulis body note. Yang pertama itu memahami penulisan body note. Body note membuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Ada 2 cara menulis catatan tubuh. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit buku, dan halaman berapa dalam tanda kurung ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Yang kedua, nama penulis menyatu dengan naskah tulisan, tidak berada dalam kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam kurung. Nah, yang bagian terakhir yaitu teknik menulis paragraf. Nah, ini juga sangat penting untuk kita pelajari bersama, karena dalam perkuliahan saya itu metode penelitian dan penulisan karya sangat penting. Teknik menulis paragraf ini. Teknik menulis paragraf pada dasarnya dianggap sebagai inti penuangan buah pikiran atau gagasan dalam sebuah karangan. Paragraf juga diartikan sebagai satu kesatuan pikiran yang disusun dengan rangkai kalimat-kalimat. Ada sebuah unit gagasan yang digunakan untuk mendukung serangkai kalimat pembentuk paragraf tersebut. Pada paragraf untuk teknik menulis akan terdapat kalimat utama, kalimat penjelas, hingga kalimat penutup yang saling melengkapi.
Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menyusun sebuah paragraf. Yang pertama itu koherensi. Yang kedua koherensi. Yang ketiga konjungsi. Baik, saya akan menjelaskan per poin, yaitu yang pertama koherensi. Paragraf harus memenuhi syarat koherensi. Maksudnya dalam sebuah paragraf harus ada kesatuan atau kepaduan isi. Dengan kata lain, paragraf harus memiliki ide pokok yang dijelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas yang pokok. Selain itu, paragraf juga harus memiliki kelogisan dalam hal urutan peristiwa, waktu, ruang atau tempat, dan proses. Dan kita masuk dalam bagian yang kedua, itu kohensi. Kohensi dapat berarti memiliki hubungan erat atau punya perpaduan yang kokoh dalam paragraf. Sudah seharusnya hubungan antar kalimat benar-benar erat dan padu. Hal ini bisa dipenuhi dengan penggunaan konjungsi, prononima, repetisi, sinonim, hiponim, paralelisme, dan elisasi. Tujuan penggunanya adalah memadukan seluruh kalimat dalam satu paragraf agar tidak berdiri sendiri. Penjelas masing-masing jenis kata atau kelompok kata yang termasuk kohensi adalah sebagai berikut. Bagian yang ketiga itu konjungsi. Konjungsi atau penghubung biasanya digunakan untuk menghubungkan kalimat, baik menambahkan keterangan, perbandingan, sebab akibat, tujuan, atau menyatakan pertentangan. Bagian yang keempat, prononima atau kata ganti. Kata ganti yang biasa kita pakai adalah kata ganti orang, termasuk kata ganti orang antara lain saya, aku, kita, kami, engkau, kamu, dia, beliau, mereka, dan nya. Bagian yang kelima, repetisi. Repetisi artinya pengulangan. Kata-kata yang diulang dalam satu paragraf adalah kata yang dianggap penting. Pengulangan ini dipakai ketika terdapat kata yang tidak bisa diganti dalam pronomina. Yang keenam itu sinonim. Sinonim atau persamaan kata bisa digunakan untuk merangkai kalimat. Kesamaan kata atau kelompok kata yang bisa digunakan dalam tiap-tiap kalimat di satu paragraf. Sinonim kemudian bisa digunakan sebagai kata ganti, sehingga tidak selalu terdapat kata-kata yang sama arti kalimat dalam satu paragraf. Bagian yang berikut, hiponim. Hiponim memiliki arti kata, hubungan makna umum dan khusus atau makna kelas dalam subkelas. Sebagai contoh, dalam suatu paragraf digunakan kata buah-buahan dalam kalimat utama, lalu dalam kalimat penjelas dapat digunakan kata-kata yang lebih khusus dari kata tersebut. Pada kalimat penjelas bisa dipakai kata-kata seperti jeruk, apel, dan sebagainya. Intinya ada kata-kata yang menerangkan hal umum pada kalimat utama dan hal khusus pada kalimat penjelas. Bagian yang berikut, paralelisme. Paralelisme digunakan untuk menerangkan bentuk yang sejajar. Sebagai contoh, dalam sebuah kalimat utama terdapat kata raja yang berarti pemerintah tertinggi suatu negara. Kemudian pada kalimat penjelas bisa digunakan kata presiden atau direktur, perdana menteri, atau kata apapun yang memiliki makna sejajar. Baik, mungkin itu adalah penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau
ada kekurangan dari saya boleh di kritik dalam kolom komentar. Dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sudah berikan boleh bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat buat kita semua.